Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Stock Request ya, pertanggal 19 Mei 2023 ya. Sekarang mulai memasuki minggu ketiga di bulan Mei, teman-teman ya. Seperti biasa, di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham utama ya. Dan semoga dari 3 saham ini nanti akan ada yang menarik untuk ditradingkan ya. Dan ini juga adalah saham permintaan atau request dari teman-teman semuanya untuk dibahas. 3 saham tersebut adalah saham SMIL ya, terus kemudian saham Indika Energy dan juga saham JPFA ya. Tinggal kita lihat deh nanti di antara 3 tadi mana nih yang berpotensi untuk ditradingkan minggu depan. Oke, tapi seperti biasa ya, sebelum itu aku mau nginfo dulu ya, sedikit recap menu sore minggu ini total ada 6. Aku ada kasih watchlist pada RMKI, Kios, HRTA, NIYZ dan juga GTRA ya. Overall yang memang langsung naik di hari pertama setelah itu ya, itu adalah Pada dan Kios. Dimana Pada naik 10%, Kios naik 3,48% ya di tanggal 17 Mei, dan aku memberikan watchlistnya itu di hari sebelumnya di tanggal 16 Mei. Tanggal 16 Mei Pada, Kios di tanggal 16 Mei juga ya, dan kita langsung day trading dan besoknya langsung kita get profit ya. Terus kemudian juga ada yang kena batas itu ada NIYZ dan RMKI ya, dimana NIYZ ini langsung ARB. Terus kemudian ada RMKI juga fail ya, juga fail ya. 16 Mei nya dia naik, 17 Mei dia langsung merah, dan sekarang merah lagi gitu. Kemudian di sisi lain memang ada 2 yang memang gerakannya agak telat, yaitu ada GTRA dan juga HRTA ya. Kalau untuk GTRA ini tanggal 12 Mei aku mencoba memberikan watchlist, 13 Mei dia kempes, 14 Mei dia kempes, 16 Mei dia kempes, 17 dan 19 dia baru ngerespon di tanggal 19. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di tanggal 12 Mei di harga 292, harusnya posisinya saat ini kalau misalkan masih hold ya itu masih untung ya, kalau misalkan masih hold. Terus kemudian juga ada HRTA ya, HRTA juga sama, ini di tanggal 12 ya, tanggal 12 aku memberikan watchlist, tanggal 15 nya belum jalan, tanggal 15 nya cuma naik 0,55%, ternyata jalan di tanggal 16 dan juga 17 dan tanggal 19 ya. Lumayan lah ya untuk HRTA ya, kalau misalkan teman-teman dapat jackpot dan teman-teman ngerti untuk penempatan stop loss-nya dari menu sore kita ini ya, overall cuan juga gitu loh. Jadi untuk HRTA sebenarnya masih memenuhi kriteria lah untuk default gitu. Nah buat teman-teman yang mau coba penasaran gitu ya kira-kira metodenya seperti apa, silahkan join webinarnya, linknya ada di bio Instagramku atau juga ada di YouTube ya, deskripsi di YouTube ya. Silahkan teman-teman bisa langsung klik linknya di sana, dan kita akan belajar kira-kira metode day tradingnya seperti apa supaya ya teman-teman bisa lebih optimal lagi ya dalam melakukan day trading dan sifatnya lifetime risk ya. Oke, kemudian kita akan sedikit aku akan sedikit kasih view dulu tentang IHSG. Overall minggu ini IHSG dia ada net foreign outflow ya di angka 1 triliun ya. Jadi asing kita atau foreign kita exit sebesar 1 triliun, tapi memang di hari Jumat kemarin ya ada inflow lumayan oke lah ya. Inflownya itu ada di sekitar angka 1 triliun juga ya di hari Jumat kemarin, dan itu memang di saham blue chip ya. Jadi IHSG kita ada kasih respon di saham blue chip ya, BBRI, BBCA, BMRI, BRIX dan sebagainya di hari Jumat kemarin. Oke, nanya nih kira-kira minggu depan akan seperti apa ya. Minggu depan menurut aku pribadi sih IHSG masih akan bergerak dalam rentang sideways ya, di sekitar area 6.650 sampai 6.750 ya, kurang lebih di sekitar itu adalah areanya. Dan memang ya balik lagi ya, IHSG kita gerakannya akan memang sangat belakangan ini ya, gerakannya itu akan sangat bergantung pada foreign. Nah kalau teman-teman lihat minggu ini kan terjadi net foreign outflow ya, ya cukup besar, itu di angka sekitar 1 triliun. Nah teman-teman bisa lihat aja betapa gersangnya IHSG kita ya, ketika memang foreign itu tidak hadir di sana, tidak hadir dalam mengakumulasi ya. Yang paling enak itu adalah ketika bulan lalu ya, di bulan Maret sampai bulan April, di mana ada bantuan juga foreign di sana ya, ada akumulasi dari foreign. That's why IHSG bergairah dan memang cukup berpengaruh juga ke portfolio kita ya. Yang memang dari sebelumnya mungkin ada beberapa minus mulai ke arah positif ya, tapi sekarang ya mulai gersang lagi. Jadi ya kita harus pintar-pintar lagi milih saham ya. Dan ada bijaknya juga, atau kalau misalkan ya kita tidak trading ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuma kalau memang masih mau trading ya, saranku sih agak susah untuk pakai metode yang namanya ini ya, trend following
tapi lebih better ya kita pakai day trading gitu sih. Jadi manfaatin momentum pergerakan hariannya aja gitu. Dan untuk komunitas eksklusif aku minggu ini ada cuan di Okas ya. Kita dapat di auto reject atas ya, kita dapat di sini ya, belinya di sini, besoknya masih naik lagi, ini besoknya masih naik lagi ya, dapat jackpotnya di Okas lah kurang lebih seperti itu ya minggu ini ya. Terus kemudian kita dapat jackpot juga di saham cuan ya, ini juga sempat dibahas ya ketika stock request beberapa hari lalu bahwa di sini adalah area Fibonacci 61,8 dan kita melakukan pembelian di sini dan kita take profit di tanggal 16 Mei ya, lumayan nambah-nambah. Buat kalian yang mau join juga silahkan, linknya akan aku put di deskripsi gitu ya. Jadi itu ya terkait QI HSG. Menurutku minggu depan masih akan bergerak sideways dan gerakannya masih akan bergantung pada foreign, dan kemudian secara pergerakan harga komoditas juga tidak terlalu ada perubahan yang signifikan ya. Harga gold tetap stagnan ya, cenderung koreksi ya gold. Oil juga di 160 ya, terus kemudian ada oil juga di harga 70, palm oil juga masih stagnan gerakannya, jadi memang belum ada sentimen positif bagi IHSG kita ya. Belakangan malah kebanyakan ada sentimen negatifnya ya, terutama dari perusahaan BUMN yang kebanyakan jajaran direksinya itu ada yang memang ketangkap korupsi gitu. Jadi memang agak negatif bagi IHSG kita ya, semoga bisa segera selesai lah ya isu-isunya. Oke, kita langsung aja bahas dari 3 saham tadi. Yang pertama akan aku bahas adalah saham Indi dulu ya. Indi, kalau teman-teman lihat Indi memang ini trennya benar-benar downtrend ya, downtrend yang cukup kuat ya, karena memang harga batu baranya pun itu sudah turun signifikan ya, dari mungkin area 400 USD ya, sekarang itu sudah menuju ke area 160 ya. That's why itu harga sahamnya juga akan bergerak cenderung koreksi gitu. Jadi mulai nih mencari titik keseimbangan atau valuasi yang baru. Dan kalau teman-temannya lihat, berdasarkan laporan keuangan Q1 2023 juga itu sudah mulai ada yang namanya perubahan fundamental ya, penurunan ya. Jadi secara Q on Q ya, secara kuartal itu kinerja turun hampir 50%, dan secara yearly ya, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di kuartal yang sama itu sudah turun sekitar 10-15% ya. Ya, itu berarti adalah memang menjadi indikasi yang kurang bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman berharap ya untuk saham Indi ini akan uptrend dalam waktu saat ini, menurutku agak susah, karena memang untuk saat ini tekanan jualnya masih sangat besar ya. Tekanan jualnya masih besar, jadi kalau misalkan teman-teman nyangkut di atas ya teman-teman harus lihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Opsinya adalah tergantung nih teman-teman mau main di siklus yang mana. Pertanyaannya, apakah harga batubara di 160 itu jelek? Jawabannya adalah enggak ya. Harga batubara di 160 itu masih bagus banget ya. Jadi masih sangat oke, terutama untuk perusahaan batubara yang keuntungannya juga masih cukup bagus. Nah, nanti tinggal kita lihat deh yang mereka lakukan apa sih ketika harga batubara turun. Yang jelas mereka harus mulai memikirkan ke arah EBT ya, supaya nanti ladang mereka itu nggak diambil kan, ladang bisnisnya. Dan kemudian untuk perusahaan batubara juga kebanyakan ya cukup royal ya dalam melakukan pembagian dividen. Jadi kalau misalkan teman-teman memang masih untuk hold perusahaan batubara, yang perlu teman-teman make sure adalah teman-teman tidak sangkut ya terlalu tinggi. Itu yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua adalah ya teman-teman nggak bisa berharap capital gain dalam waktu singkat, tapi bisa digantikan dengan yang namanya dividen ya. Jadi capital gain yang memang sudah agak sulit untuk dicapai saat ini ya, kan harga batubara di 160, teman-teman bisa switch ke yang namanya dividen gitu. Nah, untuk saat ini sih secara teknikal Indi sendiri ya masih agak susah ya, masih agak berat. Nextnya turun ke area mana itu sudah, kalau kita buka ya secara daily chart, itu sekarang lagi masuk menguji ya ke area 1780 sampai 1800 ya. Jadi kalau lebih menuju ke area sini gerakannya itu adalah area di mana November 2021 ya. Dan untuk saat ini sih aku skip ya untuk beli. Kalau misalkan mau coba spekulasi buy, teman-teman bisa coba cek nih responnya ketika nanti dia nyentuh 1780 sampai 1800 ya. Kalau misalkan secara candlestick ada respon ya, itu kemungkinan besar akan menjadi menarik dan bisa teman-teman tradingkan dalam bentuk day trading ya. Jadi teman-teman belinya pas sore, jualnya keesokan harinya gitu. Oke, jadi untuk Indi kita tidak akan buat dulu ya terkait plannya, karena memang masih lebih ke arah wait and see ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada di saham GPFA.
Nah, untuk saham JPFA sendiri overall minggu ini gerakannya stagnan ya, setelah dia setelah breakout di tanggal 15 Mei, sekarang gerakannya mulai ke area stagnan. Nah, kalau untuk JPFA sendiri sih minggu ini broker summary-nya good ya, dimana terjadi akumulasi di area 1170. Yang which is itu adalah area harga yang sekarang, dan meskipun area harga sekarang di area resisten, menurutku sih akan tahan ya. Cuma memang di sisi lain teman-teman harus main ketat, jadi mainnya stop loss ketat. Mungkin tahun bisa put level stop loss di 1150 ya, dengan target price di sekitar 1230. Nah, jadi secara risk dan reward masih cukup good lah untuk saat ini untuk JPFA ya, karena ada inflow-nya, broker summary juga good ya, trennya juga pelan-pelan mulai ke area up nih gitu. Oke, secara weekly Nah, secara weekly ya kurang lebih juga sama ya, kurang lebih seperti ini. 150 adalah menjadi area support yang cukup oke bagi untuk saham JPFA, dan dia lagi dalam kondisi rebound ya. Kalau kita cek secara weekly, dia lagi baru aja breakout nih Fibonacci 38,2. Nextnya mungkin ke area 1200 dan mungkin ke area 1230 ya. Jadi itu ya, kemungkinan besar untuk JPFA akan menyentuh pergerakannya ke area Fibonacci 50%. Jadi kalau kita buat trading plan-nya untuk saat ini untuk JPFA, area harga 1170, supportnya di 1145 ya, dan area resisten di 1200 sampai 1230. Jadi untuk saat ini untuk JPFA masih oke. Risk dan reward-nya masih 1 banding, ya kita bisa bilang 1 banding 1 lah ya, 1 banding 1 sampai 1 banding 2. Jadi menurutku sih cukup menarik dan boleh untuk dicoba. Oke, untuk JPFA, dan kemudian yang terakhir adalah di saham SMIL ya, adalah saham yang baru IPO. Oke, kalau misalkan teman-teman lihat untuk SMIL sendiri memang kondisinya lagi status koreksi ya, lagi status koreksi, jadi dia sudah AH 2 kali, yang ketiga ini sempat dari AH terus kemudian langsung berubah ke ARB ya. Oke, kita lihat dulu secara broker summary-nya untuk SMIL. Kita lihat dulu ya di hari Jumat kemarin. Kalau di hari Jumat memang MG masih jualan ya, dan juga kalau misalnya kita cek dari awal dia listing itu tanggal 12 ya, broker summary agak kurang bagus ya, dimana mostly itu adalah retail ya, broker retail CC, XC, KK, XL, YJ. Jadi memang agak riskan kalau misalkan teman-teman mau untuk beli di harga yang sekarang ya. Cuma menurutku sih gerakannya mulai menarik ya untuk si SMIL ini. Kenapa mulai menarik? Karena memang sudah mulai mendekati area support di 135 ya. 135 ini adalah area di mana dia auto reject atas di day 1 kalau nggak salah. Jadi di day 1 di auto reject atas itu adalah di area 135, dan coba kita hitung ya. Dan kurang lebih dia masih butuh ya 1-2 hari lagi sih menuju ke area sana ya. Jadi kalau misalkan pun dia nanti koreksi ke area sana, teman-teman bisa coba untuk cek nih secara bentuk candlestick apakah dia ada perlawanan atau enggak. Ciri-cirinya dia ada perlawanan gimana tuh kok ya, setidaknya dia membentuk seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi tiba-tiba dia membentuk seperti ini, dia membentuk seperti kail seperti itu ya. Itu udah semacam tanda perlawanan awal. Jadi kalau misalkan ya, dia membentuk seperti itu dan ditambah lagi dengan kalau misalkan indikator stokastiknya atau MACD-nya itu ada crossing up ke atas ya, teman-teman bisa coba untuk strike buy ya, kita main ketat gitu. Tapi untuk saat ini sih memang hingga saat ini distribusinya belum berada ya, dimana di tanggal 19 pun itu MG masih terus jualan, dan kita harus cek juga ya pergerakan candlestick 2 hari ini ya. Mungkin di hari Selasa dia akan ada perlawanan ya. Jadi paling itu ya untuk SMIL. Kalau misalkan teman-teman beli di area sana, area resistennya di mana? Teman-teman bisa put di sekitar sini ya, di sekitar 150 sebagai area resisten. Ya lumayan lah ya. Teman-teman misalkan beli di 135 ya dengan level stop loss ketat dengan area TP di 150 gitu. Oke.
Paling gitu aja ya teman-teman terkait stock request kali ini. Kita sudah membahas 3 saham yaitu SMIL, terus kemudian saham Indica Energy dan juga saham JPFA. Semoga di antara 3 saham tadi ada yang perform lagi ya. Waktu itu kan kita sudah bahas cuan ya, yang perform adalah saham cuan. Di mana saham cuan ini mantul dari Fibonacci 61,8. Semoga minggu ini ya saham JPFA juga bisa perform lah ya. Tapi baik lagi disclaimer on, analis bisa saja subjektif dalam melakukan analisa pergerakan saham. Jadi baik lagi, teman-teman harus melakukan analisa ulang terhadap saham yang ingin teman-teman beli semuanya. Gitu. Dan terakhir, komunitas eksklusif Koko ada promo ya. Promo di bulan Mei, diskon 20% ya bagi teman-teman yang mau join komunitas eksklusif. Silahkan, nanti linknya akan aku put di grup diskusi ya. Dapat apa aja tuh kok ya, teman-teman bisa dapatkan menu pagi dan menu sore ya, hampir setiap hari. Terus kemudian menu swing, menu rekomendasi saham IPO. Jadi untuk IPO kita terakhir dapat di RAM dan SMIL yang memang jackpot lumayan ya buat nambah-nambah uang jajan. Oke, terus kemudian kita juga ada menu menu waran ya. Jadi bagi teman-teman yang mau coba silahkan. Dan juga dapat diskon tentunya ya, khusus untuk 3 orang tercepat aja yang memang mau take action gitu. Oke, paling gitu aja. Thank you teman-teman semua. Jangan lupa untuk di like dan juga di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian ini juga bisa jago nih dalam melakukan analisa pergerakan, baik pergerakan harga secara teknikal. Oke, thank you teman-teman semuanya dan see you next video guys. Bye bye.